Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna dan kejadian nyata yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Pernahkah kamu melihat seseorang yang diremehkan hanya karena penampilannya? Atau seseorang yang dihina di depan umum, padahal dia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat? Mengapa kadang manusia cepat sekali menilai dari baju, padahal hati dan niat seringkali jauh lebih indah dari yang tampak di luar? Inilah kisah nyata yang akan membuat kita berpikir ulang tentang arti kehormatan dan harga diri. Pagi itu, langit Bandara Soekarno-Hatta tampak cerah. Para penumpang berlalu lalang dengan langkah cepat, sebagian menyeret koper, sebagian lagi menatap ponsel sambil menunggu panggilan keberangkatan. Di tengah suasana itu, muncullah sosok seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun. Bajunya lusuh, celananya robek di lutut, wajahnya kusam dan penuh debu jalanan. Di pundaknya tergantung karung besar berisi barang bekas. Dialah Raffi, seorang pemulung yang setiap hari mencari rezeki di sekitar bandara. Wajahnya tampak lelah, namun matanya menyimpan sesuatu, keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Ia berjalan melewati deretan mobil mewah yang berhenti di depan pintu keberangkatan internasional. Para sopir memandangnya jijik, beberapa penumpang menutup hidung, tapi Raffi tetap melangkah mantap. Di depan ruang keberangkatan, berdirilah Nadia, seorang pramugari muda dengan seragam biru langit yang rapi dan senyum yang menawan. Ia tengah berbincang dengan rekan-rekannya, tertawa ringan sambil menunggu giliran masuk pesawat. Raffi berhenti beberapa langkah di hadapannya, menatap dalam-dalam wajah gadis itu. Udara di sekitarnya seolah berhenti. Dengan suara serak tapi tegas, Raffi berkata, "Permisi, Mbak, aku tahu ini mungkin gila, tapi aku ingin melamar kamu." Tawa kecil terdengar dari pramugari lain di belakang Nadia. Mereka saling pandang, menahan geli. Nadia mengernyit, menatap pria di depannya dengan pandangan tak percaya. "Kamu serius? Kamu mau melamar aku?" Raffi mengangguk pelan. "Aku serius, Mbak. Aku memang cuma pemulung, tapi niatku baik. Aku ingin menikah denganmu." Tawa pun meledak lebih keras. Seorang petugas keamanan yang lewat ikut tertawa, sementara beberapa penumpang berhenti sejenak, memperhatikan kejadian itu. Nadia menatap Raffi dengan wajah sinis, lalu berkata, "Kamu pikir hidup ini dongeng? Lihat dirimu. Bajumu kotor, bau sampah, dan kamu berani melamar aku yang pramugari." Raffi tetap tenang. Ia menatap matanya dan menjawab pelan, "Aku tahu aku tidak pantas untukmu sekarang, tapi aku punya niat. Aku tidak mau selamanya jadi seperti ini. Aku hanya ingin jadi laki-laki yang membahagiakanmu." Namun ucapan itu justru membuat semua orang di sekitar tertawa semakin keras. Ada yang memegang perut, ada yang menepuk bahu temannya sambil berkata, "Wah, pemulung zaman sekarang berani juga." Nadia mengibaskan rambutnya, menatap Raffi dari atas sampai bawah. "Kamu bahkan gak pantas berdiri di tempat ini. Pergi sana, sebelum aku panggil keamanan." Suara tawa kembali memenuhi udara. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka, menjadikannya tontonan. Raffi menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu menatap Nadia dengan tatapan yang dalam. "Baiklah," katanya lembut. "Kalau begitu aku akan pergi, tapi aku akan kembali. Dan saat aku datang lagi, kamu tidak akan mengenali aku." Semua orang yang mendengarnya kembali tertawa, menganggap kata-kata itu lelucon. Raffi pun melangkah pergi pelan, menembus kerumunan orang yang masih menertawakannya. Namun dalam langkahnya yang berat, ada tekad yang mulai menyala dalam hatinya. Tak ada yang tahu bahwa pria lusuh yang mereka hina hari itu akan segera mengubah wajah bandara itu dalam waktu singkat. 3 hari berlalu sejak kejadian itu. Video seorang pemulung melamar pramugari di bandara sudah tersebar luas di media sosial. Banyak akun gosip membagikannya dengan judul-judul yang mengundang tawa, seperti, "Pemulung berani lamar pramugari cantik, hasilnya bikin ngakak."
Kolom komentar pun dipenuhi ejekan. Ada yang menulis, modal karung aja berani melamar. Ada pula yang berkata, kasian, mungkin pemulungnya lagi halu. Sementara itu, Nadia yang menjadi pusat perhatian, hanya bisa menahan malu. Ia pura-pura tidak peduli, tapi setiap kali ada rekan kerja yang berbisik sambil tersenyum geli, hatinya seperti ditusuk. Namun, di balik rasa malunya, ada sedikit rasa bersalah yang aneh. Ia masih mengingat tatapan mata Raffi yang tenang di tengah cemoohan. Tatapan yang bukan sekadar nekat, tapi seperti menyimpan sesuatu yang dalam. Pagi itu, Nadia baru saja tiba dari penerbangan Singapura, Jakarta. Langkahnya mantap di antara para penumpang yang keluar dari pintu kedatangan internasional. Seperti biasa, banyak mata menatapnya, entah karena seragamnya, atau karena kecantikan wajahnya yang menonjol di antara keramaian. Ia berjalan menuju pintu depan bandara ketika deru mesin mobil mewah terdengar. Sebuah mobil hitam panjang berhenti di jalur VIP. Dari dalam, keluar seorang pria muda berjas abu-abu, beraroma parfum mahal, dengan sepatu kulit hitam yang berkilau. Rambutnya tersisir rapi. Jam tangannya berkilat terkena sinar matahari. Langkahnya tenang. Matanya tajam namun lembut. Semua orang menoleh, termasuk Nadia. Pria itu menatap ke arahnya sambil tersenyum. Halo, Mbak Nadia. Masih ingat aku? Nadia menoleh cepat. Matanya membesar. Suara itu, suara yang sangat ia kenal. Ia menatap pria itu lekat-lekat, mencoba meyakinkan diri. Kamu, Raffi? Suaranya bergetar, tak percaya. Pria itu mengangguk pelan, dengan senyum yang tenang. Iya, aku Raffi, pemulung yang dulu kamu hina di depan semua orang. Sekeliling mereka mendadak hening. Beberapa petugas dan penumpang yang dulu menertawakan Raffi kini terdiam. Bahkan ada yang menunduk malu. Nadia menggenggam tas kecilnya erat-erat. Wajahnya memucat. Tapi, bagaimana bisa? Kamu berubah total. Raffi mendekat dengan langkah pelan. Aku tidak berubah. Aku cuma menunjukkan diriku yang sebenarnya. Ia menarik napas pelan, lalu menatap langsung ke matanya. Aku memang pemulung, tapi bukan pemulung seperti yang kamu pikir. Aku pengusaha daur ulang logam dan plastik. Aku datang ke bandara hari itu menyamar, untuk melihat bagaimana dunia memperlakukan orang yang mereka anggap tak punya nilai. Nadia tak mampu berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, waktu itu kamu sengaja? Raffi tersenyum. Ya, aku hanya ingin tahu, apakah masih ada hati yang murni di tengah dunia yang suka menilai dari pakaian dan harta. Air mata Nadia jatuh perlahan di pipinya. Aku minta maaf, Raffi. Aku salah menilai kamu. Aku malu dengan diriku sendiri. Raffi memandangnya sebentar, lalu menjawab tenang. Tidak apa-apa. Aku juga belajar sesuatu dari kamu. Bahwa terkadang, penghinaan bisa jadi cambuk yang membuat kita semakin kuat. Ia lalu menatap sekeliling. Orang-orang masih terdiam, tidak berani bicara apapun. Aku tidak datang ke sini untuk membalas. Nadia, aku hanya ingin menepati janjiku. Aku bilang, aku akan datang lagi. Dan kamu takkan mengenali aku. Sekarang aku menepatinya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Raffi berbalik, melangkah meninggalkan bandara dengan tenang. Mobil hitamnya menjemput, dan sekejap kemudian, suara mesinnya hilang di kejauhan. Nadia berdiri terpaku, menatap ke arah mobil itu sampai menghilang. Dalam dadanya, muncul penyesalan yang dalam, bercampur kekaguman. Ia sadar, lelaki yang dulu ia hina, ternyata memiliki hati yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dan sejak hari itu, bandara itu tak lagi sama. Setiap kali ada orang melihat pemulung lewat, mereka tak lagi berani tertawa. Karena mereka tahu, mungkin di balik karung yang dipikul seseorang, tersimpan harga diri dan kekayaan yang tak bisa dilihat mata. Keesokan harinya, bandara kembali ramai seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Nama Raffi kini menjadi buah bibir di mana-mana. Bukan hanya di media sosial, tetapi juga di ruang istirahat para pramugari,
di antara sopir bandara, bahkan di ruang tunggu para penumpang. Video terbaru mulai beredar. Kali ini bukan video saat Raffi dihina, melainkan video kedatangannya kembali dengan penampilan berkelas. Dalam video itu, wajah Nadia terlihat jelas, berdiri mematung saat Raffi mengucapkan kalimat terakhirnya sebelum pergi. Komentar pun berubah drastis. Bila sebelumnya dipenuhi ejekan, kini ribuan orang menulis kata-kata penuh kekaguman. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Lihat, yang dulu ditertawakan sekarang bikin semua orang malu. Pelajaran banget buat kita semua. Jangan pernah menilai orang dari luarnya. Bandara Soekarno-Hatta mendadak menjadi saksi perubahan cara pandang orang terhadap kesederhanaan. Petugas yang dulu menertawakan Raffi kini menunduk setiap kali ada pemulung lewat. Mereka tak lagi berani mengejek, karena mereka tahu, bisa jadi seseorang yang tampak kotor dan lusuh, sebenarnya sedang menyamar, atau mungkin sedang diuji oleh Allah. Sementara itu, di sudut lain, Nadia duduk sendiri di ruang istirahat. Di depannya, cangkir kopi sudah dingin, namun pikirannya masih berputar tentang sosok Raffi. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana tatapan mata itu. Tenang, penuh keyakinan, tidak sedikit pun menaruh dendam. Teman pramugarinya, Dina, duduk di sebelahnya dan bertanya pelan. "Nat, kamu nggak apa-apa? Semua orang ngomongin kamu, tapi aku tahu kamu pasti nggak enak." Nadia menunduk. "Aku malu, Din. Aku pikir dia cuma pemulung. Aku nggak pernah nyangka. Dia sebenarnya orang besar." Dina menatapnya dalam. "Kadang, Allah sengaja kirim seseorang untuk menegur kita lewat cara yang tak terduga. Kamu tahu, Nat? Mungkin dia datang bukan untuk mencari jodoh, tapi untuk membuka matamu." Ucapan itu membuat Nadia terdiam. Ia menatap keluar jendela, melihat landasan tempat pesawat lepas landas. Suara deru mesin itu seperti menggema di hatinya. Ada rasa menyesal, tapi juga rasa kagum yang tak bisa dihapuskan. Hari-hari berikutnya, Raffi semakin menjadi sorotan. Media mulai mencari tahu siapa dirinya. Diketahui bahwa ia adalah pemilik PT Alam Hijau Nusantara, perusahaan besar yang bergerak di bidang pengolahan sampah menjadi energi listrik dan bahan bangunan ramah lingkungan. Raffi memulai usahanya dari nol. Sejak kecil sudah mengumpulkan barang bekas dan menjualnya untuk bertahan hidup. Tapi berkat kerja keras dan ilmu yang ia pelajari secara otodidak, ia berhasil membangun perusahaan besar dengan ratusan karyawan. Satu wawancara televisi pun menjadi viral. Saat ditanya soal kejadian di bandara, Raffi menjawab dengan tenang. "Aku nggak marah. Justru aku bersyukur. Karena dari peristiwa itu, orang belajar untuk lebih menghargai sesama. Kadang Allah menutupi kemuliaan seseorang agar manusia lain bisa diuji. Apakah mereka masih punya hati atau hanya pandai menilai dari penampilan?" Jawaban itu membuat jutaan orang tersentuh. Bahkan banyak netizen mendoakan agar Raffi mendapat jodoh yang benar-benar melihat ketulusan hatinya, bukan hartanya. Sementara Nadia, setiap kali melihat berita itu, hatinya makin perih. Ia ingin meminta maaf secara langsung, tapi rasa malu menahannya. Ia tahu, Raffi kini berada di tempat yang jauh di atas dirinya, bukan karena kekayaannya, tapi karena kebijaksanaan hatinya. Namun Allah selalu punya cara mempertemukan dua hati yang terikat rasa bersalah dan kebaikan. Suatu sore, saat Nadia sedang menunggu taksi di area parkir bandara, sebuah mobil hitam berhenti pelan di depannya. Pintu terbuka, dan dari dalam, langkah yang dulu membuat hatinya bergetar itu kembali terdengar. Raffi turun, masih dengan pakaian rapi dan senyum menenangkan. "Hai, Mbak Nadia. Lama nggak ketemu." Nadia terpaku, matanya langsung berkaca-kaca. "Raffi, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku menyesal." Raffi mengangkat tangannya pelan, menenangkan. "Aku sudah maafkan kamu sejak hari itu, Nat. Aku nggak datang untuk mengungkit masa lalu. Aku cuma lewat, dan melihatmu di sini." Nada suaranya tenang, tapi dalam. Nadia menunduk. "Aku kagum denganmu, Raffi. Bukan karena kamu kaya, tapi karena hatimu besar. Aku malu pernah menghina orang sebaik kamu."
Raffi tersenyum lembut. Nggak usah malu. Yang penting kamu belajar. Kadang rasa malu adalah awal dari perubahan yang baik. Ia menatap langit yang mulai jingga. Aku juga belajar dari kamu, bahwa harga diri seseorang bukan untuk dibuktikan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Mereka berdua terdiam lama. Angin sore menyapu lembut, membawa suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Nadia tahu, kesempatan untuk memiliki Raffi mungkin sudah hilang. Tapi pertemuan itu menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Sejak hari itu, setiap kali Nadia melihat pemulung di jalan, ia tak lagi memalingkan wajah. Ia selalu menunduk hormat, lalu berbisik pelan di hati. Siapa tahu, dia sebaik Raffi. Dan dunia pun perlahan membuka matanya. Bahwa kehormatan tak selalu bersinar di balik jas mahal dan wangi parfum. Kadang, kehormatan sejati justru bersembunyi di balik karung lusuh dan langkah yang sederhana. Sejak pertemuan sore itu, Raffi dan Nadia tidak lagi berjumpa di bandara. Namun kisah mereka terus menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang membicarakannya bukan lagi sebagai kisah penghinaan, tetapi sebagai cermin kehidupan. Setiap kali nama Raffi disebut, banyak yang menaruh hormat. Ia dikenal bukan karena kekayaan atau ketampanannya, tetapi karena kerendahan hatinya yang luar biasa. Sementara Nadia mulai berubah. Ia tak lagi bersikap angkuh seperti dulu. Senyumnya kini lebih lembut, dan tutur katanya lebih hati-hati. Di ruang kerja, teman-temannya sempat heran melihat sikapnya yang kini lebih ramah kepada petugas kebersihan dan kuli bagasi bandara. Pernah suatu pagi, ketika melihat seorang petugas bandara yang bajunya kotor sedang memungut sampah, Nadia menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, bandara ini tak akan seindah ini." Ucapan sederhana itu membuat petugas itu terharu. Dalam hatinya, Nadia tahu perubahan itu datang karena satu nama, Raffi. Laki-laki yang ia hina, namun justru mengajarkannya makna harga diri dan kebesaran hati. Beberapa minggu kemudian, tak disangka, takdir mempertemukan mereka lagi. Kali ini, bukan di bandara, melainkan di sebuah acara penghargaan nasional bertema, Inspirasi dari Kesederhanaan. Raffi diundang sebagai pembicara utama karena perusahaannya dinilai berhasil memberi dampak sosial besar lewat daur ulang limbah masyarakat. Dan kebetulan, maskapai tempat Nadia bekerja menjadi salah satu sponsor acara itu. Saat Raffi naik ke atas panggung, sorak tepuk tangan menggema. Ia mengenakan setelan jas hitam, tapi tetap terlihat sederhana. Wajahnya tenang, tatapannya penuh wibawa. Ia memulai sambutannya dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Manusia seringkali lupa bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh baju yang ia pakai, rumah yang ia tempati, atau mobil yang ia kendarai. Nilai seseorang ditentukan oleh seberapa besar ia berani berbuat baik, bahkan ketika dunia menertawakannya. Kata-kata itu menembus hati Nadia yang duduk di barisan tengah. Ia menunduk, tak kuasa menahan air mata. Dalam diam, ia berdoa agar Allah mengampuni kesombongannya di masa lalu. Usai acara, Nadia memberanikan diri mendekati Raffi. Langkahnya gemetar, tapi hatinya mantap. "Raffi," suaranya pelan, hampir tak terdengar di tengah keramaian. Raffi menoleh, dan tersenyum lembut seperti dulu. "Nadia, senang melihatmu lagi." Nadia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku nggak datang untuk membahas masa lalu. Aku cuma ingin bilang, terima kasih, karena kamu datang ke hidupku dengan cara yang tak terduga, tapi membawa pelajaran yang besar." Raffi mengangguk pelan. "Aku juga berterima kasih, Nat, karena tanpa kejadian waktu itu, aku nggak akan tahu seberapa kuat makna maaf." Ia menatap Nadia sejenak, lalu menambahkan, "Aku selalu percaya, hati yang baik nggak akan tertutup selamanya. Kadang hanya butuh luka agar ia bisa terbuka." Nadia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku doakan kamu bahagia, Raffi, dimanapun kamu berada." Raffi menatapnya lembut. "Insya Allah, Nat, dan aku juga doakan kamu menemukan seseorang yang melihat hatimu, bukan seragammu." Mereka berjabat tangan.
Tak ada lagi amarah. Tak ada lagi rasa rendah diri. Yang tersisa hanyalah kedewasaan dua jiwa yang telah melewati ujian hidup. Beberapa bulan kemudian, Raffi dikabarkan membuka program sosial baru, pelatihan kerja untuk para pemulung muda, agar bisa mengelola sampah menjadi bahan bernilai jual. Program itu mendapat dukungan banyak pihak, termasuk maskapai tempat Nadia bekerja. Dan pada pembukaan program itu, Nadia hadir sebagai tamu undangan. Saat ia berdiri di depan gerbang, melihat puluhan anak muda berpakaian sederhana tersenyum semangat di bawah bendera bertuliskan, "Dari sampah menjadi berkah," hatinya tergetar. Ia tahu, di sanalah Raffi menanamkan pesan hidup yang sesungguhnya. Dalam diam, Nadia berbisik lirih, "Allah, terima kasih. Karena lewat lelaki itu, Engkau ajarkan aku arti kemuliaan yang sejati." Dari kejauhan, Raffi melihat Nadia, dan ia tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa luka, tanpa dendam, hanya rasa syukur atas perjalanan yang mempertemukan dua jiwa yang pernah saling menguji. Sore itu, matahari perlahan tenggelam, memantulkan cahaya keemasan di atas bangunan pelatihan itu. Dan di bawah langit senja, dua hati yang dulu bertemu dalam hinaan kini berpisah dalam kebaikan. Meninggalkan satu pesan yang tak akan pernah dilupakan siapapun yang mendengar kisah ini. Bahwa hati yang tulus tak bisa dibeli, tapi bisa dikenali, hanya oleh mereka yang mau melihat dengan mata iman, bukan mata dunia. Beberapa bulan setelah program sosialnya berjalan, nama Raffi semakin dikenal luas. Banyak stasiun televisi yang ingin mewawancarainya, dan beberapa pejabat tinggi datang langsung untuk melihat kegiatan pelatihan daur ulang yang ia bangun. Namun di tengah gemerlap kesuksesan itu, Raffi tetap hidup sederhana. Ia masih mengendarai mobil lamanya, makan di warung biasa, dan tak pernah sombong atas pencapaiannya. Di balik senyumnya yang tenang, Raffi menyimpan beban yang tak diketahui banyak orang. Ia sedang berjuang melawan penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Penyakit yang ia sembunyikan dari semua orang, termasuk timnya. Setiap malam, setelah semua orang pulang, Raffi sering duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Ia menatap foto ayah dan ibunya yang sudah lama tiada, lalu berbisik lirih, "Allah, beri aku waktu sedikit lagi, agar aku bisa menebar lebih banyak kebaikan sebelum Engkau memanggilku." Sakit itu semakin sering datang, tapi Raffi terus memaksakan diri. Ia tidak ingin program yang telah ia rintis berhenti hanya karena dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa perjuangan tidak berhenti di tangan satu orang, melainkan di hati banyak orang yang punya niat baik. Suatu pagi, Nadia datang berkunjung ke lokasi pelatihan. Ia membawa beberapa teman pramugari yang ingin menjadi relawan. Saat tiba, ia mendapati Raffi sedang duduk di bawah pohon. Tampak sedikit pucat namun tetap tersenyum ketika melihatnya. "Nadia, lama tak jumpa," katanya pelan. Nadia tersenyum hangat. "Aku dengar programmu semakin besar. Aku senang, Raffi. Tapi, kamu kelihatan capek. Kamu sakit ya?" Raffi hanya menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, cuma kelelahan. Aku baik-baik saja." Namun Nadia bisa melihat wajahnya yang semakin tirus. Ada sesuatu yang berbeda di balik matanya. Tenang tapi menyimpan lelah yang dalam. Hari itu, mereka berbincang lama. Raffi menceritakan harapannya agar generasi muda tidak malu menjadi pemulung, karena pekerjaan itu mulia selama dilakukan dengan jujur. Yang membuat pekerjaan hina bukanlah sampahnya, tapi niat di baliknya, kata Raffi sambil tersenyum. Nadia menatapnya haru. "Kamu benar, Raffi. Kamu sudah ubah cara pandang banyak orang, termasuk aku." Matahari mulai condong ke barat ketika Raffi pamit untuk beristirahat. Nadia sempat menatapnya lama dari kejauhan, seolah hatinya tahu bahwa hari itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Malamnya, kabar itu datang tiba-tiba. Raffi dilarikan ke rumah sakit karena pingsan di ruang kerjanya. Para karyawan berlarian panik, dan Nadia yang baru tiba di rumah langsung menuju rumah sakit setelah menerima kabar itu. Ketika Nadia tiba, Raffi sudah terbaring lemah di ruang perawatan. Selang infus terpasang di lengannya. Namun ia masih sempat tersenyum ketika melihat wajah Nadia di sisi tempat tidurnya. "Raffi." Suara Nadia bergetar.
Kenapa kamu nggak cerita kalau kamu sakit? Raffi menjawab pelan, suaranya serak. Karena aku nggak mau dikasihani. Aku hanya ingin dikenang sebagai orang yang berbuat sesuatu, bukan sebagai orang yang mengeluh. Nadia menggenggam tangannya erat. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Raffi. Semua orang bangga padamu. Raffi menatap langit-langit kamar, lalu berkata lirih. Aku cuma ingin satu hal, Nat. Kalau nanti aku nggak ada, tolong lanjutkan tempat pelatihan itu. Jangan biarkan berhenti. Karena itu bukan milikku. Itu milik orang-orang kecil yang ingin punya masa depan. Air mata Nadia menetes tanpa bisa ditahan. Aku janji, Raffi. Aku akan jaga semuanya. Raffi menatapnya lembut. Terima kasih. Kamu sudah berubah jadi wanita yang jauh lebih baik dari dulu. Aku bersyukur pernah mengenalmu. Detik-detik berlalu dalam hening. Suara mesin medis terdengar pelan di ruangan itu. Lalu, dengan senyum terakhirnya, Raffi berbisik. Allah, terima kasih. Sudah beri aku kesempatan untuk hidup bermanfaat. Tangan Nadia menggenggamnya lebih erat. Tapi tubuh Raffi sudah tak lagi bergerak. Senyum itu masih tertinggal di wajahnya. Senyum yang tenang, seolah ia pergi dengan damai. Keesokan paginya, berita tentang wafatnya Raffi mengguncang banyak orang. Ribuan orang datang melayat. Dari pejabat, pengusaha, hingga para pemulung yang pernah ia bantu. Semua meneteskan air mata. Bukan karena kehilangan sosok kaya, tapi karena kehilangan seorang manusia yang berhati mulia. Nadia berdiri di tepi makam, menatap tanah yang baru ditimbun. Ia menunduk sambil berbisik lirih. Allah, Engkau telah memanggil hamba MU yang paling baik. Jadikan setiap kebaikannya sebagai cahaya di sisi MU. Angin berhembus lembut, seolah menjawab doa itu. Daun-daun bergoyang pelan di atas makam, membawa pesan bahwa cinta dan kebaikan Raffi akan terus hidup di hati setiap orang yang pernah mengenalnya. Sejak hari itu, Nadia benar-benar menepati janjinya. Ia mengelola program pelatihan daur ulang bersama tim Raffi. Setiap kali melihat anak muda tersenyum membawa hasil karya dari sampah, ia tahu, Raffi masih ada, bukan di dunia, tapi di setiap kebaikan yang ia tinggalkan. Dan di dinding depan ruangan pelatihan itu, tergantung sebuah kalimat yang Raffi tulis sendiri sebelum ia pergi. Jangan remehkan siapapun. Karena mungkin, di balik wajah yang lusuh, tersimpan hati yang sedang diuji oleh Allah untuk menjadi mulia. Setahun telah berlalu sejak kepergian Raffi. Namun semangat dan namanya tetap hidup di hati banyak orang. Program pelatihan yang dulu ia dirikan kini semakin berkembang pesat. Ratusan anak muda dari berbagai daerah datang untuk belajar bagaimana mengubah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomi tinggi. Bangunan sederhana yang dulu terbuat dari papan kini telah berdiri megah dengan papan nama besar bertuliskan, Yayasan Raffi Peduli Negeri. Di bawah tulisan itu, tergantung foto besar Raffi dengan senyum tenang yang seolah terus mengawasi dan menuntun setiap langkah mereka. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, para peserta berdiri menghadap foto itu dan berdoa bersama agar kegiatan hari itu membawa manfaat. Nadia kini menjadi ketua yayasan itu. Seragam pramugarinya sudah lama ia lepas. Ia memilih meninggalkan dunia yang penuh gemerlap dan menggantinya dengan dunia yang penuh makna. Ia mengenakan kemeja polos dan jilbab sederhana, tak lagi tampil mencolok seperti dulu. Setiap kali berjalan di antara para peserta pelatihan, Nadia selalu menebar senyum dan menyapa dengan ramah. Semangat ya, anak-anak, jangan malu dengan pekerjaan ini. Semua yang kalian lakukan akan jadi pahala kalau niatnya tulus. Ucapnya lembut. Di sela-sela kesibukannya, Nadia sering duduk di ruangan kecil tempat dulu Raffi bekerja. Di sana masih ada meja kayu tua, secangkir gelas retak yang tak pernah dibuang, dan buku catatan tangan milik Raffi yang berisi tulisan-tulisan inspirasinya. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati bergetar. Di salah satu halaman terakhir tertulis kalimat yang membuat air matanya menetes. Jika suatu hari aku pergi, jangan tangisi aku. Lanjutkan apa yang sudah dimulai. Karena cinta sejati bukan diucapkan dengan kata, tapi dibuktikan lewat karya yang memberi manfaat bagi sesama. Nadia menutup buku itu dengan tangan gemetar.
Raffi, bisiknya lirih. Kamu tidak pergi. Kamu hanya berpindah tempat. Tapi hatimu tetap ada di sini. Suatu hari, Nadia diundang ke sebuah acara penghargaan sosial tingkat nasional. Yayasan yang ia pimpin dinobatkan sebagai lembaga sosial paling inspiratif tahun itu. Dalam sambutannya di atas panggung, Nadia berdiri di depan ribuan orang, menatap wajah-wajah yang menaruh hormat. Ia berbicara dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Dulu aku adalah seseorang yang menilai orang lain dari penampilan. Aku pernah menghina seseorang yang kusangka rendah. Tapi Allah menunjukkan bahwa orang yang kuanggap tak pantas justru menjadi guru terbaik dalam hidupku. Dari dia aku belajar arti kerja keras, ketulusan, dan kerendahan hati. Suara Nadia sempat terhenti sejenak. Ia menatap ke arah layar besar di belakang panggung yang menampilkan foto Raffi. Lelaki itu bernama Raffi. Seorang yang dulu dianggap pemulung. Tapi hatinya jauh lebih bersih dari siapapun yang pernah aku kenal. Semua yang kami lakukan hari ini adalah warisan dari semangatnya. Semoga Allah menempatkannya di tempat terbaik. Ruangan itu hening. Banyak orang menunduk, meneteskan air mata. Tepuk tangan kemudian pecah panjang, bukan hanya untuk Nadia, tapi untuk sosok yang telah pergi dengan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Setelah acara selesai, seorang anak kecil menghampiri Nadia sambil membawa sebuah kaleng bekas yang sudah dibersihkan dan dihias rapi. "Ibu Nadia, ini buat ibu. Aku bikin dari sampah di rumah." Kata guru, "Setiap barang punya nilai kalau kita tahu cara menghargainya," katanya polos sambil tersenyum. Nadia tertegun. Ia berlutut dan memeluk anak itu dengan lembut. "Terima kasih, Nak. Kamu tahu, kamu baru saja menghidupkan lagi semangat Om Raffi." Langit sore itu memerah. Cahaya matahari jatuh ke wajah-wajah anak muda yang sedang belajar di halaman yayasan. Di antara mereka, ada semangat Raffi yang terus menyala. Dalam tawa, dalam keringat, dalam setiap benda yang mereka ubah dari sampah menjadi rezeki. Dan Nadia tahu, warisan terbesar Raffi bukanlah yayasan atau harta. Tapi warisan itu adalah kesadaran bahwa setiap manusia punya nilai, sekecil apapun dirinya di mata dunia. Karena di hadapan Allah, bukan kekayaan atau gelar yang ditimbang, melainkan hati yang tulus dan amal yang bermanfaat bagi orang lain. Sore itu, angin berhembus lembut melewati halaman yayasan. Di antara suara anak-anak yang tertawa, Nadia menatap ke langit dan berbisik, "Allah, jagalah Raffi di sisi MU. Dan izinkan aku melanjutkan cintanya untuk dunia ini, dengan caraku sendiri." Langit senja menjawab dengan cahaya lembut, seolah Allah mengabulkan doa itu. Dan di bawah sinar jingga yang perlahan memudar, kisah seorang pemulung yang pernah ditertawakan kini menjadi legenda kebaikan yang akan terus dikenang sepanjang waktu. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah tentang Raffi terus hidup, bukan hanya di ingatan Nadia, tapi di hati ribuan orang yang terinspirasi olehnya. Yayasan yang dulu berdiri di atas lahan kecil kini telah berkembang menjadi pusat pelatihan besar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Setiap gedung yang berdiri di bawah naungan Yayasan Raffi Peduli Negeri selalu memiliki satu hal yang sama. Di dinding utamanya, terpampang foto Raffi dengan senyum lembut dan kutipan kalimat yang telah menjadi pedoman bagi banyak orang. Jangan remehkan siapapun. Karena Allah bisa meninggikan seseorang yang kau hina, dan merendahkan seseorang yang kau banggakan. Kalimat itu menjadi nyawa bagi setiap relawan yang datang dan bekerja. Nadia kini telah berumur di atas 35 tahun. Wajahnya tetap teduh, tapi matanya lebih dalam, menandakan kedewasaan yang tumbuh dari pengalaman dan penyesalan yang telah ia tebus dengan amal. Ia bukan lagi pramugari yang menawan perhatian karena seragam dan parasnya. Ia kini dikenal sebagai sosok yang menawan karena ketulusan dan kepeduliannya pada sesama. Setiap tahun, pada tanggal wafatnya Raffi, yayasan mengadakan acara sederhana, bukan upacara mewah, melainkan doa bersama dan berbagi makanan untuk para pemulung dan anak yatim. Mereka menyebut hari itu, Hari Raffi, hari untuk mengingat bahwa kebaikan tidak harus besar untuk bisa berarti. Pada peringatan ke-10 tahun wafatnya Raffi, Nadia berdiri di atas panggung kecil di halaman yayasan. Di sekelilingnya, ratusan pemulung, anak muda,
dan warga sekitar berkumpul sambil membawa karung hasil daur ulang mereka. Langit sore tampak cerah, dan angin berhembus lembut seperti menyapa mereka dengan damai. Dengan suara lembut tapi tegas, Nadia berkata, 10 tahun lalu, seorang pria sederhana mengajarkan kita bahwa martabat manusia tidak bisa diukur dari pakaian, pekerjaan, atau harta. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa memberi arti untuk orang lain. Pria itu bernama Raffi. Semua orang menunduk hikmat. Beberapa meneteskan air mata. Anak-anak kecil yang belum pernah bertemu Raffi pun ikut terdiam, seolah mereka bisa merasakan kehangatan sosok yang sedang dikenang. Nadia melanjutkan, aku pernah menjadi orang yang menertawakan kesederhanaan. Aku pernah menghina orang karena penampilannya. Tapi Allah memberiku kesempatan untuk ditegur dengan cara yang lembut, melalui lelaki itu. Dan hari ini, aku ingin kita semua berjanji, jangan pernah menilai orang dari luarnya, karena mungkin, yang kau remehkan justru orang yang paling berharga di sisi Allah. Tepuk tangan pecah panjang. Beberapa kamera televisi meliput acara itu, namun Nadia tidak lagi peduli pada sorotan. Ia hanya ingin pesan itu menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Setelah acara usai, Nadia berjalan menuju taman kecil di belakang yayasan, tempat favorit Raffi dulu duduk setiap sore. Di sana berdiri sebuah bangku kayu dengan ukiran nama, Raffi, di sandarannya. Ia duduk perlahan, menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Raffi, bisiknya lirih. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Aku menjaga yayasan ini, aku teruskan perjuanganmu. Tapi setiap kali aku melihat anak-anak tersenyum di sini, aku merasa kamu masih ada. Kamu nggak pernah benar-benar pergi, kan? Angin sore berhembus pelan, menyapu rambutnya. Daun-daun bergerak seolah menjawab dengan lembut. Nadia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh pelan di pipi. Namun kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan rasa syukur. Ia teringat kalimat terakhir yang pernah diucapkan Raffi di rumah sakit waktu itu. Aku tidak ingin dikenang sebagai orang kaya. Aku hanya ingin dikenang sebagai orang yang pernah berbuat baik, meski cuma sedikit. Kini, sedikit, kebaikan itu telah menjadi lautan besar yang menyejukkan banyak hati. Malam pun tiba. Cahaya lampu yayasan menyala, menampakkan wajah-wajah bahagia yang sedang berbagi tawa. Anak-anak kecil berlari sambil membawa karya daur ulang mereka. Dari kejauhan, Nadia menatap mereka dengan senyum hangat. Ia tahu, perjuangan Raffi telah menumbuhkan harapan baru di hati generasi yang mungkin dulu tak dianggap siapa-siapa. Sebelum meninggalkan taman, Nadia menatap langit dan berbisik pelan. Allah, jagalah nama Raffi di sisi MU. Dan jagalah kami agar tak pernah berhenti menebar kebaikan seperti yang ia ajarkan. Langit malam bersinar lembut. Bintang-bintang bertaburan seperti cahaya doa yang turun dari langit. Dan di antara bintang-bintang itu, seolah ada satu cahaya paling terang, seakan menjadi tanda bahwa nama Raffi tak akan pernah padam. Ia bukan lagi sekadar kisah seorang pemulung yang melamar pramugari, tapi kisah tentang seorang manusia yang mengubah hinaan menjadi cahaya, dan menjadikan hidupnya bukti nyata bahwa kemuliaan sejati hanya milik hati yang tulus.